Halo, kembali lagi di Urban Pro. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Brian. Sekarang saya ditemani oleh Pak Albert. Pak Albert ini salah satu punya proyek ini juga gitu loh. Selain Pak Brian, ada Pak Albert di sini yang fokus untuk pemasaran di Dharma Wangsa Residen. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya pengen sedikit tanya-tanya nih tentang Dharma Wangsa sendiri, Pak. Ada pengembangan apa sih di Dharma Wangsa sendiri saat ini, Pak? Oke, jadi saat ini kita lagi fokus ngembangin area kawasan komersilnya nih, Mas Dede. Jadi kalau bicara Dharma Wangsanya sebagai kawasan hunian kan sudah sejak 2011 kita develop ini. Jadi sudah lebih dari 3.500 kakak yang tinggal berhuni di tempat kita. Jadi developer, kami dari Digital Land berpikir sudah waktunya fokus mengembangkan kawasan komersilnya sebagai support system dari sebuah tatanan kawasan residensial. Nah, dari sana kami fokus mengembangkan, kita kasih nama kawasan Downtown Dharma Wangsa. Jadi ini segitiga emasnya area komersil yang kami kembangkan di area Dharma Wangsa Residence yang seluas 100 hektar ini. Nah, si downtown ini luasnya 4 hektar, berisikan ada water splash sebagai water park yang kita punya. Kemudian ada area food court yang kita lagi garap serius, sebentar lagi juga akan kita rilis, itu namanya Dotonbori food court. Itu konsepnya outdoor dining gitu ya, untuk food courtnya yang memang kita harapkan jadi anchor market baru buat anak-anak muda atau tempat hangout lah ya, di Dharma Wangsa Residence Bekasi. Dan satu section lagi kita fokuskan, hari ini kita lagi launching soft launch untuk ruko area komersil baru, kita kasih namanya Tribeca Square. Nah itu kalau dari segi kawasan downtownnya sendiri ada beberapa improve nih, Mas Dede. Jadi untuk water parknya, water splash, kami lagi adakan renovasi nih, pengembangan cukup besar. Karena memang water parknya sendiri udah jalan 9 tahun sekarang, jadi memang sudah perlu something new, something fresh gitu ya. Jadi kita ada garap untuk kawasan baru, penambahan fasilitas di dalam kolam renangnya. Kita ada bikin food court baru di sana juga, sama konsep tematik ala-ala Santorini yang lagi kekinian nih. Jadi kita kasih tagline-nya Santorini Vibes di water park, water splash. Jadi nggak cuma wahana bermain air, tapi untuk kulinerannya sama area-area spot foto yang instagramable lah kita siapin di situ. Nah dari poin itu kita bergeser, dilengkapin area baru di section selatannya itu ada Dotonbori Food Court. Nah ini kita rencana rilis nanti di bulan Oktober, jadi sekarang lagi tahap finishing, akan diisi sama tenant-tenant yang memang punya konsep untuk ngeramein jadi tempat nongkrong, tempat hangout yang kekinian lah. Kita konsepin Dotonborinya lebih ke arah tematik Jepang kalau untuk di Dotonborinya. Untuk yang hari ini kita ada kegiatan soft launch area ruko komersial Tribeca Square. Nah ini memang hari ini kami mengundang para marketing agent yang hari ini tadi berhasil dihadiri 283 kantor personil agent, terdiri dari berbagai macam kantor agent dari asosiasi agent properti ya. Antusiasnya sangat baik karena kami coba rilis kawasan ruko baru juga dengan promo yang agak-agak bikin flash nih buat mereka gitu, kayak agak kaget gitu ya. Promo apa aja tuh, Pak? Promonya apa aja? Jadi kalau biasanya zaman sekarang orang beli rumah, produk rumah hunian, kayaknya udah biasa kalau dengar promonya nggak pakai DP, nggak pakai biaya gitu. Kalau buat rumah. Nah, kami bikin gebrakan pertama untuk rilis ruko ini yang limited di fase pertama cuma dipasarin 15 unit. Itu kita start di harga 1,3 M untuk unit rukonya, tapi nggak pakai DP. Oh, tanpa jadi DP. Tanpa DP. DP pengertian tanpa DP gini kan, nggak mungkin, masa bisa sih Pak beli ruko KPR nggak pakai DP? Ya nggak mungkin. Cuma DP-nya disubsidi sama developer. Subsidinya itu hitungannya ratusan juta rupiah. Sehingga dari sudut pandang konsumen, untuk yang mulai berbisnis atau dia mau buka usaha, nggak usah pakai ngeluarin budget lagi. Jadi cukup bayar booking fee 7.500.000, langsung proses berkas KPR sampai bisa approve, tinggal akad aja. Jadi yang difokusin sama konsumen cuma nyiapin booking fee 7,5, cicilannya start from 8,6 juta. Biayanya semua yang taking over dari developer.
Unitnya terbatas sekali ya? Untuk fase pertama memang cuma 15 unit dan per hari ini tadi by event berlangsung, jadi 4 sudah statusnya terjual. Jadi sekarang yang available kita masih tinggal 11 lagi. 11 unit lagi gitu. Konsepnya apa sih Pak? Ini kan apa ya? Ruko itu dibangun di Boulevard ya, Boulevard utama. Kalau menurut saya kan ruko dengan harga segitu cukup available ya Pak ya? Ya oke. Cukup menarik lah menarik ya. Lah ya cukup untuk menarik ya. Cukup menarik gitu loh di jalan utama gitu loh. Konsepnya apa sih Pak yang di? Nah, kalau bicara soal konsep bangunannya, kita lebih ngarahin sebenarnya tetap multipurpose ya sebagai konsep bisnis. Cuma kalau dari segi ketersediaan tempatnya, dari segi desain, kami sediakan tuh area dining di area balkon atasnya. Jadi ini kita jual 2 tipe nih, mesti ada 2 lantai sama 3 lantai. Yang 2 lantainya dia punya akses dining area outdoor di balkon yang bisa connecting antar rukonya. Oh, bisa ini sesuatu yang baru yang memang dianggap cukup menarik karena kalau misalnya bagi klien yang dia kebutuhannya mau buka kafe yang mungkin size-nya lebih besar, dia ambil connecting itu cukup bisa cabut, dia punya sekat pembatas nih antar unit yang cuma railing gitu ya. Jadi area diningnya bombok lagi ya. Yes, area railing area dining dia di area balkon luar tuh di atas lebih lega, lebih luas gitu loh. Itu konsepnya sebenarnya lebih ke arah sana. Tapi pun begitu, kami justru berangkat Tribeca ini awal pertama rilis, malah yang masuk duluan itu salah satu brand sekolah bilingual school yang cukup punya tren pasar sendiri, yaitu Rainbows Bilingual School. Jadi untuk playgroup dan TK itu mereka berbasis pendidikannya 2 bahasa atau bilingual. Jadi itu mereka sudah operasional di tahun ajaran kemarin bulan Juli. Jadi hopefully dengan didukung promo yang kami launching saat soft launch hari ini, mudah-mudahan dapat segmentasi pasar yang minat usaha, tapi mungkin mikirin better kan untuk bicara modal lebih ke arah persiapan operasional usahanya. Tapi kami dari segi pengembang dalam menyiapkan unit tempat berusahanya nggak perlu mikirin banyak DP, biaya macam-macam. Karena kita udah cover semua, dia cuma bayar booking sampai cicilan aja. Gitu. Menarik ya. Dan kalau promo tambahannya selama si soft launch ini berlangsung, konsumen dapat hadiah langsung tanpa diundi, logam mulia seberat 10 gram. Kan bagi banyak orang saat ini lagi happening banget investasi logam mulia nih. Jadi kami pikir yang tepat guna untuk dari segi memberikan gift atau promosi hadiah untuk konsumen yang lebih bermanfaat tuh apa sih? Jadi kayaknya lebih baik dari segi nilai investasi. Berhubung unitnya juga bicara tentang bisnis dan investasi ya. Kalau ruko, so kita kasih logam mulia seberat 10 gram tanpa diundi. Gitu. Dan ada promo sempit terbatas selama soft launch. Konsumen yang ambil booking fee 7.500.000-nya itu maksudnya udah nggak perlu keluar apa-apa lagi. 7.500.000-nya pun akan dikasih cashback, dikembaliin setelah akad kredit. Wah. Tapi limited ya untuk poin yang itu. Jadi cuma bayar 7,5, siapin berkas sampai akad kredit. Setelah akad 7.500.000 juga dikembaliin dalam bentuk cashback. Gitu sih. Apalagi Pak yang menarik Pak dari ruko ini Pak selain tadi? Kita bisa bilang lebih ke ya kalau tadi desain lebih mengakomodir konsep bisnis yang kekinian yang lagi jadi tren, misalnya cafe, coffee shop atau sejenisnya. Yang dirasa kita bisa jadi selling point adalah kecepatan dan ketepatan serah terima kalau yang Digital Land bisa tawarkan bagi calon buyers. Karena kalau saya lihat tren penjualan unit komersil terutama di beberapa tempat besar, dari penetapan pembeliannya terjadi sampai handover unitnya mungkin makan waktu 2 tahun. Paling tidak 18 bulan itu menurut kita common terjadi gitu ya. Betul. Gitu. Tapi yang pertama kami lakukan di sini, kami made by order, Mas. Jadi nggak perlu nunggu bicara, satu phase ini yang dijual, satu blok ini laku dulu atau gimana, baru bicara nanti ngantri ya serah terimanya. Tapi klien datang duluan akan serah terima duluan. Jadi kita made by order, konsumen pesan kita bangun. Wow, dan serah terimanya untuk yang 2 lantai dalam waktu 6 bulan. 6 bulan? Ya, untuk yang 3 lantai dalam waktu 8 bulan.
Gitu. Cepet banget ya Pak. Karena harapannya sebenarnya harus senada karena DP-nya udah dikemas, kemudahan membelinya udah dikemas, jadi konsumen gak usah pusing mikirin DP dan biaya macam-macam. Harapannya kalau udah begitu, bagi pengusaha ini kan tiap waktu tuh berharga. Betul. Mikirinnya cuan terus nih pasti ini. Jadi bisa langsung running lah bisnisnya. Yang ada harus dibalik. Kalau udah oke, saya niat beli, saya sanggup cicilannya, terus kapan bisnis saya bisa running? Kan gitu pertanyaannya. Betul. Jadi kalau udah di bookingnya jalan segitu, waktu tunggunya cuma dalam waktu 6 bulan aja, usahanya udah bisa running. Oke, dengan saat ini udah 3.500 kakak di dalamnya betul ya, plus si jalan lalu lintasnya yang di Boulevard itu sudah hidup karena memang 2 gerbangnya jalan tembusan lah ya, udah jadi jalan tembusan. Betul. Mungkin lama-lama ini bisa makin ramai lagi ya. Ya, sebenarnya notis soal itu kami pengembang juga udah siap-siap, makanya baru aja selesai kami lakukan permajaan jalan. Jadi di kawasan Boulevard 1, kawasan Dharma Wangsa Residence seluas 1 hektar ini kami baru adakan permajaan kualitas jalannya. Jadi kita sudah rombak, kita perbaiki dan diperkuat lagi sekarang. Jadi harapannya biar infrastrukturnya bisa lebih nyaman dilalui banyak orang, nggak cuma bagi penghuninya aja yang tinggal, tapi juga memang orang-orang sekitar lingkungan kita yang memang memanfaatkan akses atau infrastruktur yang kita punya. Ini mengutamakan kebermanfaatan ya Pak ya. Selain sistem lah. Selain untuk penghuni juga untuk lingkungan sekitar kan ini sangat bermanfaat sekali loh Pak gitu. Harusnya. Apalagi kan itu kalau bagi pengembang itu kan itu sebenarnya buang uang itu Pak. Iya, investasi lah kalau kita bilang investasi lah. Oke Pak. Kalau yang tadi sih menarik tuh yang Dotonbori sendiri tuh Pak, yang food courtnya. Dia kan gaya Jepang tuh. Yes. Ada ikon-ikon jembatannya, jembatan segala macam itu kan cukup menarik tuh Pak. Ya. Itu kalau untuk yang food court sendiri luasnya berapa tuh Pak? Kalau di food court-nya sendiri itu kita kan memanjang ya di kawasan boulevardnya. Itu luasnya 1 hektaran lah untuk Dotonborinya sendiri. 1 hektar ya? Dotonborinya sendiri 1 keseluruhan hektar. Ya? Iya betul. Untuk area sana. Itu akan dilengkapin sama beberapa spot, kan kita setnya seperti container box gitu ya. Jadi modelnya memang kita rakit untuk tenan-tenannya nanti berusaha di sana. Nah itu nantinya dilengkapin, jumlahnya itu sampai ke danaunya sendiri ada 20-an lah. 20 Cuma tenan. kita bukannya per fase memang. Ada 20 tenan. Tenan apa aja Pak nanti Pak ke depan? Tentu yang punya, yang kita lirik sebenarnya tetap segmentasi UMKM lah ya, untuk ngidupin para penggiat UMKM juga. Tapi hopefully dengan konsep yang kami udah kemas, udah investasikan ini, mereka juga punya produk yang bisa sedikit banyak ikut ngimbangin konsepnya kita lah. Sehingga pengunjung yang datang tuh juga bisa dimanjain, gak cuma dari vibes-nya, tapi dari taste makanannya juga bisa. Tapi soal itu memang kami juga sudah gandeng pengelola yang memang expert di bidangnya lah. Untuk soal maintain, bicara mulai dari kualitas makanan sama penyajiannya lah gitu. Itu yang kita juga mau perhatiin gitu, buat kenyamanan konsumen. Berarti pengunjung itu nggak cuma sekali datang. Iya. Justru membawa orang datang. Harapannya kasih rekomendasi gitu. Dan ini jadi something new di kawasan utaranya Kota Bekasi lah. Oke, sahabat properti, kita sudah tahu apa yang mau dikembangkan oleh Dwi Citraland. Sangat menarik gitu loh konsep-konsep yang mau dibikin di sini. Kalau mau tahu lebih lanjut, silakan datang sendiri ke kawasan Dharma Wangsa Residence. Bisa ketemu dengan timnya Pak Albert di sini. Yes. Mereka terbuka untuk menerima saudara-saudara datang ke sini untuk keliling-keliling. Oke, stay tune terus. Bye.